Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabatku, berjumpa kembali dalam tutorial kupas tuntas fungsi dan pembuatan rumus dasar Microsoft Excel. Kita akan coba bedah satu demi satu fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Di video tutorial sebelumnya, kita telah membahas terkait beberapa fungsi pada mahir bagian ke-1 yang mengupas tentang fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Nah, kali ini kita akan coba mengupas kembali beberapa fungsi dengan pembuatan rumus pada Microsoft Excel. Apa saja yang akan kita bahas pada mahir bagian kedua ini? Mari kita simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, tidak bosan saya sampaikan bahwa Microsoft Office menyediakan beberapa aplikasi yang sangat populer, bahkan mendunia. Di antaranya adalah Microsoft Excel. Program ini menawarkan berbagai kemudahan untuk pekerjaan yang sifatnya administratif, maka penting untuk kita pelajari. Sahabat, mari kita mulai saja menjalankan programnya. Seperti biasa, kita langsung menuju Microsoft Excel. Kita klik icon Microsoft Excel yang sudah kita tampilkan di layar desktop. Nah, kita sudah masuk ke jendela Microsoft Excel. Saya akan coba paparkan apa-apa saja yang akan kita bahas kali ini. Kita coba perbesar dulu layarnya. Saya deskripsikan. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bond. Kita pakai huruf kapital saja ya, bond. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang saldo. Saldo. Yang ketiga jumlah gaji. Yang keempat tentang gaji tertinggi. Yang kelima adalah gaji terendah. Yang keenam tentang rata-rata gaji. Yang ketujuh adalah tentang penerima gaji. Ada 7 yang akan kita bahas untuk membuat sebuah tabel yang akan kita beri nama, nanti tabelnya adalah tabel gaji karyawan. Masuk ke sheet yang kedua saja. Kita akan coba buat langsung. Saya beri judul daftar gaji karyawan. Misalnya PT Eson. Ya. Bulan Januari 2021. Kita langsung buat tabelnya. Pertama adalah nomor, lalu kemudian nama, kemudian jabatan, lalu kemudian gaji, terus bond dan saldo. Kita atur tabelnya biar lebih bagus, lebih menarik ya. Kemudian jabatannya kita atur, gajinya, bondnya, kemudian saldonya ya. Kita beri garis, jangan banyak-banyak lah ya. Sampai di sini saja. Kita beri garis tepi ya. Kita coba ketengahkan headernya. Kita kasih warna lagi ya sahabat, ini warnanya, lalu teksnya kita beri warna putih. Nah, kemudian kita tulis nomornya. Nah, ini sahabat, kita akan berikan bagaimana cara membuat nomor urut secara mudah. Nah, sahabat tuliskan angka 1 dan 2, lalu di blok, kemudian tarik. Jadi
Itu mudahnya. Tapi kalau misalnya satu saja, tekan kontrol lalu kemudian tarik, sama saja ya. Nama karyawannya akan kita tulis misalnya Budi, kemudian Adi, kemudian Eva, kemudian Agus, kemudian Haris, Firman, Saiful, Vina, kemudian Arman. Misalnya ini adalah karyawan-karyawan yang ada di PT Esona. Lalu jabatannya kita tulis juga, Budi misalnya sebagai direktur, kemudian Adi sebagai manajer, lalu sekretaris, kemudian bendahara, instruktur, kemudian akunting, kemudian supir, satpam, kemudian pembantu. Nah, kita cek dulu ya, jangan sampai salah ini, walaupun contoh. Nah, jangan kemudian, Vina ini kan perempuan ya, bagusnya setelah satpam itu adalah laki-laki, misalnya Arman. Kemudian ini adalah Eci, misalnya begitu. Gajinya kita catat di sini, misalnya direktur gajinya adalah 2 juta. Nah begini sahabat, ini biar muncul titik komanya, kita blok dulu ya, kita kasih titik komanya. Nah kita hilangkan saja 2 koma di belakangnya, set ke sini ke akunting, lalu kemudian ini kita nolkan saja ya akuntingnya, jadi tidak ada digit di belakang. Kita lanjut, kemudian manajer gajinya adalah 1.500.000 ya, lalu kemudian saja sahabat ini 350 misalnya. Nah, ini gaji-gaji karyawan. Agar muncul RP di sini, ya, sahabat, dengan otomatis kita blok lagi. Kita ke akunting, di sini ada number, lalu kemudian kita pilih di sini Indonesia. Cari Indonesia di sini RP ya. Biasanya di sini ada RP Indonesia. Nah ini, kemudian kita klik, nah muncul dengan otomatis RP-nya ya. Untuk bond kita juga tulis di sini bondnya berapa. Ini kalau misalnya belum diformat, kita copy saja dari gaji, biar nanti ketika kita langsung muncul RP-nya, langsung muncul titik dan komanya. Tapi kita hapus lagi. Misalnya direktur gajinya 2 juta, dia punya bond 500. Ini punya bond 300. Ini punya 10.000. Misalnya begitu, ini bondnya. Nah, kita nanti akan mencari saldo, sahabat. Teman, ini kita jumlahkan dulu. Kita buat di sini jumlah ya sahabat, kita buat ini adalah jumlah total ya. Jumlah total artinya jumlah total gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Caranya adalah kita akan menggunakan fungsi sum untuk mengetahui total gaji. Sama dengan sum kurung buka, lalu kemudian kita tunjuk dari D5 di sini, dari 2 juta kita tarik ke bawah sampai ke pembantu. Kalau sudah, kita
tutup kurung, lalu kemudian kita enter. Nah, ini adalah total gaji. Ya, total gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Bon tidak perlu kita hitung. Kalaupun kita hitung sama saja rumusnya dengan yang tadi. Atau mudahnya begini, kita blok begini, kita sorot, lalu kemudian kita cari di sini auto sum. Nanti akan terjumlah dengan sendirinya. Nah, akan muncul jumlahnya dengan sendiri. Tuh, kalau mau menggunakan auto sum. Tapi bon tidak perlu kita tulis. Nah, untuk saldo, kemarin kita sudah belajar pengurangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini kita akan fungsikan pengurangan itu. Berarti untuk mencari saldo adalah gaji dikurangi bon. Maka hasilnya adalah saldo. Kita lihat, gaji yang pertama itu adalah di posisinya ada di sel D5. Perhatikan warna oranye di sini dengan warna oranye yang di sini. Angka 5 dengan D. Saya tunjuk, kalau saya tunjuk ini berarti angka oranye turun ke angka 6. Kita akan hitung dari sini dulu. Dari sel D5 sama dengan gaji, kita klik, muncul D5 dikurangi bon. Hasilnya adalah saldo. Begitu sahabat, hasilnya adalah saldo. Kalau sudah, kita tarik ke bawah, secara otomatis muncul saldonya. Kalau kita misalnya rubah di sini, utangnya Firman, jabatannya Satpam adalah punya bon bukan 10.000, tapi misalnya 30.000. Maka akan dengan sendirinya saldo berubah jadi 370. Kita lanjut. Ini tadi tentang jumlah total dan saldo. Lalu kemudian kita akan coba mengetahui gaji tertinggi, gaji terendah. Kita coba di saja di sini biar terlihat. Ya. Ini yang pertama adalah gaji tertinggi. Kita akan mengetahui gaji tertinggi, gaji terendah. Kemudian gaji, lalu kemudian penerima gaji. Nah, kita coba beri tabel lagi di sini biar terlihat. Waduh, mana tadi ininya? Ya, kita buka lagi sahabat. Ya, ini kan tertutup biar terbuka semuanya. Nah, untuk mengetahui gaji tertinggi, gaji terendah, rata-rata gaji, penerima gaji, yang pertama kita akan menggunakan fungsi max. Ya. Yang kedua kita akan menggunakan fungsi min. Yang ketiga kita akan menggunakan fungsi average. Yang keempat kita akan menggunakan fungsi count. Mana yang akan kita hitung? Untuk mengetahui gaji tertinggi, tentu kita akan menyorot dari kolom gaji. Dari nomor 1 sampai nomor 9, dari mulai Budi sampai Eci. Ya. Kita akan ketahui siapa gaji tertinggi di sini. Sama dengan max kurung buka, kita sorot gaji, ya, kolom gajinya kita sorot sampai kepada Eci, dari D5 sampai D13, tutup kurung, lalu kemudian kita enter. Nah, ternyata gaji tertingginya ada di posisi 2 juta. Siapa 2 juta? Adalah Budi, jabatannya sebagai direktur. Lalu kemudian untuk mengetahui gaji terendah, kita gunakan fungsi min, sama dengan min
buka kurung, kita sorot lagi, kita tutup kurung, lalu enter. Posisinya ada di 350 atas nama Eci, jabatan pembantu. Itu gaji terendah. Lalu kemudian kita ingin mengetahui rata-rata gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu berapa sih? Sama dengan average. Lalu kemudian kita sorot lagi dari D5 sampai D13, lalu kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Ternyata rata-rata gaji karyawan di PT perusahaan, di PT Eson adalah 950. Yang terakhir adalah penerima gaji. Bukan siapa penerima gaji, kalau siapa penerima gaji kita sudah tahu dari nama-nama karyawannya. Tapi berapa jumlah orang yang menerima gaji dari PT Eson? Ya, kita gunakan fungsi count. Lalu kemudian kita sorot lagi, kemudian tutup kurung, kita enter. 9 ternyata betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 orang yang menerima gaji di PT Eson. Sahabat, demikian tutorial Mahir 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti tutorialnya. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya tentang Microsoft Excel. Kita akan belajar setahap demi setahap sehingga sahabat hafal betul dengan rumusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.